Pemirsa, seorang perempuan muda di kota Jambi ditemukan tewas dengan kondisi tubuh dimasukkan ke dalam lemari. Warga Pakuan Baru, Kota Jambi digemparkan dengan penemuan mayat salah satu penghuni kos di dalam kamar. Saat ditemukan jasad Resti Widya, perempuan asal Indramayu, Jawa Barat tersebut dilipat di dalam lemari dan nyaris telanjang. Penemuan jasad tersebut lantaran teman korban dan pemilik kos curiga telepon genggam korban tidak aktif dan kamar terkunci, sementara korban sejak pagi tidak keluar kamar. Di dalam lemari. Dari hasil pemeriksaan polisi di TKP, ditemukan sejumlah luka lebam pada tubuh korban. Diduga korban dianiaya hingga tewas lalu dimasukkan ke dalam lemari. Guna pengusutan lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jambi. Dari Jambi, Bayu Alfarisi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, polisi sejauh ini mendalami dugaan pencurian disertai pembunuhan dalam kasus tewasnya seorang wanita muda yang diikat dan dilipat di dalam lemari kamar kosnya di Jelutung, Kota Jambi. Dugaan ini muncul karena korban dalam kondisi tangan terikat dan tanpa busana hingga jasadnya dijejalkan ke dalam lemari seakan sebagai upaya untuk menutup jejak. Polisi kini tengah meminta keterangan sejumlah saksi terkait keseharian korban dan dengan siapa korban terakhir berinteraksi. Selain itu, polisi juga menelusuri apakah ada unsur dendam pribadi dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap korban yang berasal dari Indramayu, Jawa Barat dan berusia 30 tahun ini. Jenazah korban saat ini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jambi guna melakukan visum lebih lanjut. Erlangga, Jambi Timur, Kelurahan Budiman. Lagi diidentifikasi seorang cewek ditemukan mayat di kamar. Di dalam lemari. Ya, lalu bagaimana polisi mengungkap misteri kematian wanita yang jasadnya dilipat di dalam lemari ini? Ya, kita sudah bersama dengan Kasubdit Penerangan Masyarakat Humas Polda Jambi, Kompol M. Amin. Selamat siang, Pak Amin. Siang, Mas. Pak Amin, bagaimana sejauh ini kemudian hasil dari investigasi yang dilakukan oleh polisi terkait pembunuhan ini, Pak? Ya, untuk sampai saat ini perkembangan penyidik dari Polsek Jambi Selatan sedang melakukan pemeriksaan terhadap keluarga dari korban yang saat sekarang ini sudah berada di Jambi dan sedang dimintai keterangan. Dan selanjutnya sekitar pukul 17 sore ini rencananya akan dilakukan otopsi. Kalau terkait kronologisnya seperti apa sih Pak awal penemuan mayat ini, Pak? Untuk kronologisnya itu sekitar pukul 18.30 yang mana dari saksi atas nama Reni yang dihubungi oleh teman dari korban mengatakan bahwa HP korban saat dihubungi tidak bisa dihubungi kembali. Dan selanjutnya saksi berkoordinasi dengan pemilik kos meminta untuk melihat kondisi kamar korban. Dan dilakukanlah upaya paksa oleh pemilik kos dengan cara membuka pintu secara paksa. Dan saat dilihat di kamar korban, itu ditemukan korban dalam keadaan di dalam lemarinya. Pak Iman, kalau sejauh ini hasil dari investigasi polisi apakah memang pembunuhan ini disertai dengan pencurian akibat dari kebiasaan korban sendiri yang suka memamerkan gepokan uang, Pak? Nah, sampai saat ini masih didalami oleh penyidik kepolisian Polsek Jambi Selatan, mengingat dengan informasi tersebut kita masih mendalami keterangan saksi apa benar memang korban ini yang suka memamerkan uang ataupun perhiasannya, sehingga ini masih dalam pendalaman oleh penyidik. Total sudah ada berapa saksi, Pak, yang diperiksa oleh pihak kepolisian? Dan sebenarnya ini korban tinggal satu kamar, apakah hanya ada korban atau ada teman sekamar lainnya, Pak?
untuk saksi yang sudah diambil keterangan ini ada sekitar 10 orang lebih, dan ini hari ini juga keluarga dari korban sedang diambil keterangan, dan untuk korban sendiri di kamar tersebut dia tinggal seorang diri. Oke, kemudian bagaimana kemungkinan orang terdekat, Pak? Apakah pihak orang-orang terdekat seperti teman maupun sahabat ini juga sudah diperiksa oleh pihak kepolisian? Sudah. Untuk teman korban yang terdekat itu atas nama teman saksinya itu Reni Wulandari. Itu juga ada saksi-saksi Wiwi Aris yang warga di situ juga, Novianti, dan beberapa termasuk pemilik kos. Sudah diambil keterangan oleh penyidik menyangkut dengan kegiatan sehari-hari korban apa saja yang dilakukan di dalam kamar kos tersebut. Ya. Sejauh ini kalau dari korban sendiri pekerjaannya apa sih Pak sampai bisa melakukan flexing di media sosial Pak? Sampai saat ini korban ya dia bekerja lepas, dalam arti dia tidak terikat dengan suatu perusahaan, tapi yang jelas kita selaku kepolisian masih mendalami juga dengan aktivitas korban ini, termasuk dengan siapa-siapa saja orang-orang yang ada berhubungan dengan korban dari dalam aktivitas korban tersebut. Baik, terima kasih atas informasinya. Kasubdit Penerangan Masyarakat Humas Polda Jambi, ada Kompol MM Amin. Terima kasih.